pasti setelah kejadian ini dengan bukti-bukti yang ada dan saksi-saksi yang mungkin nanti kita hadirkan sangat kompeten, kita juga. Oke Bang, mau disampaikan Bang? Oke, baik, terima kasih teman-teman media sudah hadir. Jadi kaitan dengan pemberitaan media, tudingan fitnah kepada Bu Asanti mungkin perlu kami sampaikan dengan tegas pada kesempatan ini. Yang pertama perlu kami sampaikan adalah kronologis awal bagaimana kami sebagai pelapor melaporkan saudari Ayu dugaan tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang dilakukan sekitar bulan Mei 2025 ke Polresta Tangerang Selatan. Adapun perbuatannya ini sebenarnya sudah berawal dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Jadi kesempatan ini kami sampaikan bahwa semua berawal dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Bu Ayu. Kemudian pada bulan Mei, karena memang kita sudah melakukan due diligence terhadap keuangan perusahaan, makanya kita melihat Bu Ayu secara tidak itikat baik mengambil uang perusahaan. Makanya di tahun 2025 juga di bulan Mei kita meminta pengakuan sebenarnya dari Bu Ayu apakah memang benar mengambil uang perusahaan, tapi dibantah oleh Bu Ayu, bahkan menantang Bu Asanti dan manajemen perusahaan menyerahkan laptop dan handphone untuk diperiksa, gitu kira-kira. Jadi pada saat diperiksa itu sudah menguatkan dugaan kita sebelumnya bahwa uang perusahaan memang digelapkan oleh Bu Ayu. Nah, kemudian sekitar 2 miliar setelah kita hitung due diligence sekitar kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Nah, beranjak dari situ kaitan dengan pemberitaan media yang sangat kejam kepada Bu Asanti dan keluarga, pada kesempatan ini kita tegaskan bahwa Bu Asanti dan keluarga tidak pernah merampas aset dari Bu Ayu. Bahkan aset yang diserahkan Bu Ayu itu tertuang dalam berita acara serah terima pada tanggal 22 Mei 2025. Ini ditulis sendiri oleh Ayu dengan sadar dan tidak ada paksaan dari Bu Asanti dan manajemen perusahaan. Jadi kalau ada pemberitaan media yang menyatakan bahwa Bu Asanti merampas aset dari Bu Ayu, pada kesempatan ini kami sampaikan itu adalah fitnah kejam dan ini bukti yang bisa kami sampaikan. Oke. Tar aja dah, tar aja. Oke. Ini 22 Mei 2025. Dan hanya tanda tangan Bang, tidak ada di atas tanda tangan. Ini kan berita acara serah terima, tapi kalau pernyataan dari Bu Ayu bahwa dia menggelapkan uang 2 miliar ini ada. Pernyataan lain dari Tahan Bang. Ya, maaf ya. Ya 24 Mei ya. Maaf. besok. Dia sudah mengakui bahwa menggelapkan uang perusahaan kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Oke, itu klarifikasi yang pertama kaitan dengan perampasan aset. Yang kedua kaitan dengan illegal access. Seperti kami sampaikan tadi, laptop dan HP itu memang diserahkan oleh Bu Ayu kepada manajemen dan Bu Asanti seolah-olah dia tidak melakukan penggelapan uang. Dia menantang, kan begitu ya, dan menuduh orang di perusahaan yang melakukan tindak pidana penggelapan uang itu adalah orang di manajemen, bukan Bu Ayu. Sehingga dengan begitu laptop dan handphone itu memang saat ini ada di kita. Kemudian nanti kalau dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan itu juga akan kita serahkan ke Polres Tangerang Selatan. Nah, itu untuk membuktikan lebih lanjut bahwa kita tidak pernah mengambil secara paksa atas laptop dan handphone, sehingga legal access itu juga memang diberikan pada saat itu. Pada saat diserahkan diberikan akses kepada perusahaan dan Bu Asanti untuk melihat apakah memang dia benar atau tidak melakukan tindak pidana perbuatan penggelapan uang perusahaan. Jadi kembali kami sampaikan pada kesempatan ini tidak ada sama sekali perampasan aset atau illegal access yang dilakukan oleh Bu Asanti. Ini adalah flying victim yang sangat luar biasa. Ini sangat merugikan kepentingan Bu Asanti dan keluarga. Makanya perlu rasanya kami klarifikasi dengan tegas bahwa tidak pernah ada perampasan aset maupun illegal access terhadap handphone dan laptop milik saudari Ayu. Yang jam 2 pagi itu Bang?
mobil itu juga termasuk di sini. Jadi itemnya ada sertifikat, ada mobil, ada emas, perhiasan emas yang memang diserahkan secara sukarela. Sebenarnya Bu Asanti juga bilang ke kami bahwa tidak ada niatan untuk menjual karena secara nilai aset ini sangat kecil dibanding dengan penggelapan yang dilakukan oleh Bu Ayu. Makanya aset yang dikuasain oleh manajemen itu bukan untuk dijual tapi sebagai bentuk komitmen dari Bu Ayu karena berjanji akan melunasi atau membayar penggelapan uang itu dalam 1 bulan waktunya. Jaminan lah ya Bang ya. Sebagai jaminan, benar Yang sekali. Bang, aktivitas bagaimana dengan soal datang- dini hari itu sendiri? datang tengah malam ke rumah Ayu Ya, dengan adanya dugaan intimidasi gitu. Mungkin bisa diceritakan. ya mungkin rasanya itu bukan intimidasi, itu memang apa namanya kerelaan ya kan Gini, gitu Baris. aku ceritain Boleh kronologisnya. silakan Baris. Sekali lagi, ini fitnah kejam, ini memframing Bunda Asanti sangat kejam, seakan-akan Ibu Asanti merampas asetnya jam 3 pagi, ya kan? Padahal teman-teman, jadi kronologisnya itu pada tanggal 21 Mei. Sebelumnya Ibu Asanti di tanggal 20 sudah nanya, karena tidak ada kecurigaan, ya kan, terkait ada indikasi penggelapan. Tidak ada Bun, tidak ada penggelapan. Ya, malah dia menyebut nama dan itu kalian akan kaget. Siapa nama yang dipitnah sama saudari Ayu itu? Ya kan, bukan saya Bun, kemungkinan si A. Ya, nantilah nggak akan saya sebut sekarang, biar nanti saja. Kok bisa seorang Ayu memfitnah yang mana notabene si seorang itu yang nggak mungkin ngambil gitu ya. Nah, kita ngomong baik-baik, coba pun cek aja semuanya gitu, data-datanya cek, nggak mungkin lah. Nah, akhirnya karena itu dia udah menyebut nama dan itu mengaku nggak benar, akhirnya pada tanggal 21 setelah kita meeting ya manajemen, ya kan, jam 9 malam kita mempertanyakan itu, ya kan, kita tanya kronologisnya karena kita udah punya data bukti yang merujuk ke sana. Akhirnya jam 11 malam dia mengakui, ya, jam 11 malam mengakui kalau dia melakukan tindakan penggelapan terhadap perusahaan jam 11 malam. Akhirnya dari manajemen ya kita memutuskan untuk membuka laporan ke polisian. Ya, membuka laporan ke polisian. Setelah itu suaminya datang ke kami memohon supaya tidak dilaporkan ke polisi, diselesaikan secara kekeluargaan, dan dia meminta ya semua ada data-datanya, ya. Jadi semua ada data-datanya, ada semua lengkap, bisa dipertanggungjawabkan. Suaminya nangis memohon kita karena Ayu ini punya anak 2. Apa jadinya ketika dilaporkan polisi, siapa yang ngurus anaknya? Karena mereka ada itikat baik dan dia pun mengakui, makanya kami manajemen yang diminta datang ke rumahnya bareng dia. Oh, diminta berarti ya? Iya, saya itikat baik, makanya logikanya ini saya terima ini. Jadi kita didatang ke sana karena sertifikatnya itu ada di rumah dia. Ya, jadi ketika ada narasi framing dirampas jam 3 pagi, itu fitnah besar. Justru kami yang dari kantor setelah kita interogasi, kita buka laporan polisi, dia menangis keluarganya, minta kekeluargaan, dia komitmen mau bayar, akhirnya kita diminta datang ke rumahnya untuk menyerahkan aset-aset dia secara sukarela. Bukan kita yang minta. Bukan apalagi bahasanya merampas. Keji banget itu narasinya. Ya kan? Itu. Anda takut dilaporkan polisi itu ya? Iya, karena lagi-lagi kan Bunda Asanti dari awal pun ketika ada indikasi seperti itu, Bunda Asanti masih tabayun, ayo mana datanya, benar nggak? Ya kan, mana data, karena kan semua data perusahaan ada di laptop dia. Jadi tunjukin, ya kan, mana di HP-nya gitu kan. Terus ketika kenapa datang ke rumahnya? Karena yang punya sertifikat itu adalah mertuanya, suaminya ini.
sertifikat rumah itu. Karena dia yang minta, udahlah Pak, saya masih punya anak 2, udah Pak, saya sebagai suami, saya akan bertanggung jawab. Yuk kita bareng, Bapak jangan lapor ke polisi, kita datang ke rumah saya. Karena sertifikat, saya punya aset sertifikat rumah, mobil, dan yang lainnya, ini menjadi itikat baik saya. Bapak pegang aja. Ya, aku bilang, ini kalaupun dihitung dengan kerugian kita, ya nggak cukup, masih 1%, nggak 1,5% dari kerugian itu, ya, gitu. Karena logikanya nggak mungkin, ya kan, nggak mungkin kita rampas kalau ada surat serah terima. Jadi kita datang ke rumah itu atas ajakan dia untuk dia menyerahkan ke kita. Satu. Dan kita pun pada prinsipnya ini bukan rampasan. Dan hari ini sertifikatnya ada di dia juga. Setelah waktu pagi itu nyerahin ke kita, setelah 2 hari ke depan katanya ada pembeli. Ada WA-nya juga, ya. Saya ada WA-nya semua lengkap datanya. Ya kan Pak Aris, ini ada yang mau beli rumah, tapi pembelinya pengen lihat sertifikat aslinya. Boleh nggak saya ambil? Saya kasih lagi. Dan sekarang sertifikatnya udah di Ayu. Tapi sampai hari ini nggak ada kabar. Yang dijanjikan 1 bulan. Gitu. Jadi saya tekankan lagi, itu tidak benar perampasan semuanya kita ikutin. Maunya dia kekeluargaan, dia akan ini, kita ikutin. Kita tidak ada bukan laporan polisi. Karena gimana pun juga, ya kan Bunda itu tahu dia karyawan udah lama sama Bunda, ya kan? Bunda sifatnya selalu memberikan tabayun, tidak sepihak, walaupun itu haknya dia, karena uang perusahaannya dia yang diambil, tapi tetap dia ikutin. Maunya dia, oh ini saya minta tolong 1 bulan ya, sampai orang tuanya semua datang ke kita, tuh lengkap semua. Orang tuanya datang ke kita dari daerah, datang ke sini, Jawa Tengah, datang meminta, ayo jangan dilaporkan ke polisi, kita kekeluargaan aja. Dan Bunda itu ikutin semuanya. Gak ada, karena apa sih? Mungkin waktu itu dia seperti hilaf atau apa. Ya itulah Bunda Asanti. Semua maunya dia mau itikat baik, keluarga kita ikutin. Tapi pada faktanya, ya kan lagi-lagi tidak bisa teraktualisasi. Malah sekarang memberikan fitnah yang kejam terhadap kami. Memang posisi Ayu itu apa sih di perusahaan? Keuangan. Terus kapan Asanti mulai mencium adanya? Ya itu di tanggal 20 Mei. 20 Mei. Ya ketahuannya ya ada rekening perusahaan saldonya hilang, berkurang. Dan ketika ditanya malah dia memfitnah seseorang yang mana notabene seseorang itu ya kan tidak mungkin ngambil, gak mungkin gitu. Dan saya nggak berani ngomong, nanti aja jadi saksi di pengadilan. Masalah klaimnya dia pakai uang 2 miliar apa untuk kebutuhan rumah? Wah, saya tahu serius. Salah satunya pengakuan dia. Ya. Kalau dari cek dimutasinya ya untuk perawatan. Berapa juta nih? Ya, puluhan juta lah untuk suntik apa? DNA Salmon. DNA salmon. Bang, Salah semalam satunya. melalui Glowing banget kan kemarin. Apalagi Ya, pokoknya untuk kebutuhan pribadinya. Gitu. Bang, semalam kan melalui Zoom dia berbicara bahwa ada dugaan Ya. penggelapan pajak yang mana payroll gaji itu tidak dibayarkan oleh rekening perusahaan. Iya. Itu seperti apa Bang terkait payroll gaji yang tidak dibayarkan rekening perusahaan? Ya, saya pikir Bu Ayu ini nggak paham sebenarnya, nggak paham sebenarnya kaitan dengan penggajian. Artinya begini, kaitan dengan dugaan penggelapan pajak dan segala macamnya itu sama sekali nggak paham dianya dan juga tidak mau belajar. Sehingga kesempatan ini kita juga mau sampaikan bahwa kaitan dengan media yang mengatakan bahwa ada penggelapan pajak itu antara perusahaan dengan kantor pajak juga sudah ada korespondensi dan rasanya itu tidak menjadi masalah kan gitu ya. Pengalihan isu aja sebenarnya. Jadi kita sudah berkorespondensi dengan kantor pajak kaitan dengan selisih pembayaran pajak mungkin yang memang ada kekurangan dan itu akan kita selesaikan dalam waktu dekat.
Dan itu pun indikasinya Dan indikasinya pun uang itu sebenarnya sudah dibayarkan oleh perusahaan tapi digunakan tidak sebagaimana mestinya oleh pihak keuangan. Karena kan keuangan ini Ayu. dipegang oleh Bu Ayu kan gitu kan, artinya ya perusahaan juga sudah mempercayakan kaitan dengan pembayaran termasuk pajak itu diserahkan ke Bu Ayu. Makanya ada kemungkinan selisih kurang bayar pajak juga dari uang yang